aktif, Bos. Mic-nya. Pak Bas, mic-nya. Belum dikasih aktif. Pak Bas. Keluar lagi. Ya, jaringannya kurang bagus kayaknya karena hujan. Ya, silakan Pak Bas. Oke. Oke, cek. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Malam ini kita akan ditemani oleh salah satu pemateri kita dari IGI Maluku Tengah, Pak Basrudin. Sebelum beliau menyampaikan materinya, saya mungkin memperkenalkan beliau. Pak Basrudin, nama lengkapnya adalah Basrudin SPD, tempat tanggal lahir Lesane, Maret 1982, alamatnya Jalan Camar, RT 3, Kelurahan Lesane, depan Tower Telkom Lesane Ngetwaru, dengan nomor handphone atau WA 08524 3910 4. Emailnya gurubas@gmail.com. Nah, pengalaman kerja, beliau guru bimbingan konseling pada MTS Negeri 7 Maluku Tengah. Yang kedua, Helpdesk Provinsi Maluku, tingkat Madrasah Sanawiyah, wilayah Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017 sampai 2020. Jabatan dan pengalaman organisasi, yang pertama Ketua Bidang Literasi dan Publikasi Karya Guru, IGI Kabupaten Maluku Tengah. Yang kedua, Instruktur Virtual Coordination Training atau VCT, Simeo Simolek, batch 345 bagi guru IGI wilayah Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, serta pengembang komputer based SCBT model Maluku Belajar, dan yang keempat tim P2KG IGI Maluku. Prestasi yang pernah diraih, yang pertama guru berprestasi tingkat MTS Negeri tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku tahun 2018, serta penerima Anugerah Guru Indonesia atau AGI tahun 2019. Jadi ini profil beliau dan saya berikan kesempatan kepada Pak Bas untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Bas. Silakan Pak Bas. Ya, makasih Pak Yadi yang telah mengantarkan saya untuk hadir di room ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk berbagi kepada teman-teman guru yang ada di Guru Tanamlia. Pula saya aturkan kepada Pak, karena di sini ada Pak Dinas, perwakilan dari Dinas Kabupaten Guru, kemudian ada Pak Asmara juga selaku pimpinan pusat, teman-teman sekalian, teman-teman IGI yang ada di terutama teman-teman kabupaten yang ada di Tatual, di Kota Guru, Kabupaten Guru, Kota Namlia, semua teman-teman partisipan yang ada di room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat yang ada di Provinsi Maluku, saya akan mencoba memperkenalkan kepada sesuai dengan flyer yang disebarkan oleh Pak Alvin tentang penilaian. Ini saya akan mencoba share kepada teman-teman sekalian terkait dengan penilaian daring menggunakan Google Form. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, telah tampil di layar desktop kita sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya di sini
berbagi terkait dengan tutorial. Jadi mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan Google Chrome, nah kita sini sebatas hanya berbagi. Nah, jadi saya di sini memperkenalkan langkah-langkah yang mungkin nanti bisa diimplementasikan kepada uh, siswa atau kepada guru-guru, bisa berbagi kepada guru-guru juga terkait dengan bagaimana cara kita membuat penilaian daring menggunakan Google Chrome. Langkah pertama, Bapak Ibu guru sekalian, yang pertama tentunya kita kalau berbicara Google berarti otomatis kita harus memiliki akun Google. Nah, ini Bapak ada sementara kasih tunjuk terkait dengan keaktifan saya selaku sudah pengguna akun Google. Nah, untuk menyambung dengan Google Chrome, kita harus masuk dengan email sehingga tampil di layar desktop kita gambar dari email kita. Selanjutnya kita klik di titik 9 ini. Titik 9 ini terkait dengan Google Apps kita. Kita menuju ke Google Drive karena letak pembuatan Google Chrome ya, kita pertama awalnya masuk ke Google Drive. Next. Ya. Setelah tampilan desktop kita tampil seperti inilah Google Drive kita. Kita langkah pertama kita masuk ke pembuatan tambah plus. Ini ada tanda lambang icon plus. Kita arahkan cursor ke menu lainnya, kemudian masuk ke Google Chrome, lalu masuk ke formulir kosong. Nah, bisa tergantung dari Bapak Ibu apakah kita mau pilihannya dari template atau formulir kosong. Kalau Bapak sendiri sering biasanya itu langsung ke formulir kosong untuk karena manfaat Google Chrome ini terkait dengan pembuatan bukan saja penilaian, bisa juga terkait dengan daftar hadir, bisa saja dengan pembuatan kuesioner. Kebetulan saya guru BK, saya sering menggunakan layanan bimbingan konseling terhadap anak. Saya menggunakan checklist, jadi saya gunakan juga Google Chrome. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengklik formulir kosong, dia mengarahkan kita ke tampilan formulir tanpa judul. Jadi formulir tanpa judul ini maksudnya bahwa apa yang harus kita membuat terkait dengan formulir yang akan kita buat. Saya karena di sini kita arahnya ke untuk penilaian, otomatis kita akan membuat penilaian formulir tanpa judul tadi kita isi dengan penilaian. Contoh yang saya buat sini penilaian akhir semester. Selanjutnya di penilaian akhir semester ini juga di bagian sini
di bagian bawah ini ini adalah deskripsi. Bisa Bapak Ibu klik deskripsi di bawah formulir tanpa judul tadi. Tergantung dari Bapak Ibu sekalian apa yang perlu diisi terkait dengan penilaian akhir semester. Yang saya contohkan di sini misalnya penilaian akhir semester mata pelajaran lah, bisa dengan menggunakan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, kemudian tahun pelajaran. Next, selanjutnya Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita menentukan setelah kita menentukan penilaian judul untuk formulir tadi, kita harus mempunyai konsep pertama. Konsep yang kita buat ini apa sebenarnya dulu? Karena dia terkait dengan penilaian akhir semester, maka konsep yang kita bangun ada tiga. Pertama, biodata siswa atau responden yang nanti kita bagikan. Lalu kemudian soal PG, kemudian uraian. Nah, selanjutnya setelah kita membuat konsep tadi, berarti otomatis terkait dengan penilaian, ya kita harus masuk ke tambahan pertanyaan. Nah, di sini kita buat pertanyaan karena ini adalah pilihan ganda, karena soal PG adalah pilihan ganda, maka kita arahkan kursor kita untuk menentukan pilihan ganda. Nah, pertama tampil itu pasti nanti akan tampil dengan pilihan ganda, karena sesuai dengan ketentuan formulir yang kita buat tadi bangun itu biodata siswa, maka langkah pertama yang kita buat adalah tentunya nama. Nah, nama ini otomatis kita harus menggunakan jawaban singkat. Ya, lanjut. Nah, ini contohnya tulisan di pertanyaan yang anak panas pertama itu kita tulis pertanyaan nama siswa, nama. Nanti siswa tujuannya untuk menuliskan nama siswa itu di sini. Kemudian bisa kita tambahkan deskripsinya. Bisa juga kita tambahkan deskripsi sini, tulislah nama lengkap Anda, misalnya contoh begitu. Selanjutnya ke titik 3 ini, di arah petunjuk selanjutnya di 2.3 yang ini adalah memberikan perintah keterangan daripada pertanyaan. Nah, ini yang Bapak tadi masuk terkait dengan keterangan dari pertanyaan, tulislah nama lengkap misalnya seperti itu. Yang ketiga, wajib responden untuk mengisi. Jadi makanya kita harus centang untuk mengaktifkan wajib mengisi. Nah, selanjutnya langkah berikutnya, setelah kita membuat nama, apalagi yang harus kita tentukan? Saya contohkan sini, kita tentukan kelas. Nah, poin pertama untuk menentukan kelas ini kita harus memilih tentukan drop down ini atau tarik turun. Nah, di sini maksudnya untuk responden bersangkutan atau siswa bersangkutan bisa memilih, misalnya kalau kita penilaian yang kita buat ini, soal yang daring yang kita buat ini ada 3 kelas. Nah,
kita bisa menuliskan seperti yang contoh yang Babas buat ini. Misalnya di kelas jenjang kelas 7 sekarang yang saya contohkan, misalnya contoh 7A, 7B, 7C. Nah, ini fungsinya untuk siswa yang masuk dia bisa memilih kelasnya masing-masing. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya Mas kasih contoh sini, token, pembuatan token. Kenapa Mas kasih tunjuk dengan token? Karena namanya penilaian akhir semester ya, yang kita butuhkan juga kan keabsahan daripada pelaksanaan penilaian kegiatan penilaian daring tadi. Makanya Bapak sarankan untuk ada menu untuk token. Token ini dia akan berlaku fungsinya untuk menjaga-jaga apabila siswa jangan langsung dia masuk tanpa ada perintah dari admin atau guru bersangkutan yang membuat daftar penilaian formulir penilaian ini. Langkah-langkahnya yang pertama sini kita harus memilih jawaban singkat. Kemudian di pertanyaannya poin kedua ini kita tulis nama token. Selanjutnya di pemilihan untuk langkah ketiga kita memilih teks. Jadi ini contoh ada angka, bisa tergantung dari Bapak Ibu punya keinginan, bisa dengan angka, bisa dengan teks. Bapak kasih contoh sini dengan misalnya dengan teks. Kemudian di sini otomatis di poin keempat ini kita akan menulis teks yang karena diarahkan ke teks, berarti Bapak kasih contoh sini dengan contoh A, B, C, D. Selanjutnya di langkah kelima tulislah keterangan khusus. Maksud daripada keterangan khusus ini apabila siswa bersangkutan dia memilih token yang salah bukan dari admin atau dari guru, otomatis nanti notifikasinya akan mengarahkan bahwa token tidak valid, silakan hubungi admin. Makanya di teks untuk kevalidannya ini kita harus tulis token tidak valid, silakan hubungi admin. Untuk token ini jangan lupa yang paling penting itu adalah harus kita centang validasi respon. Jadi apa yang ditulis, misalnya tulisan teksnya tadi ABCD, kalau dia tidak kena dengan token yang diberikan oleh admin atau guru, otomatis nanti dia akan merespon keterangan siswa yang kita tulis token tidak valid, silakan hubungi admin. Yang ketujuh, langkah ketujuh ya, kita harus wajib untuk menyimpan. Nah, ini ada 3 biodata yang Bapak kasih contoh. Silakan tinggal dikembangkan saja. Ini bagian tahap pertama daripada biodata untuk pengisian masuk ke penilaian akhir semester Darling tadi. Tergantung dari Bapak Ibu apa yang mau disampaikan terkait menuliskan terkait dengan biodata siswa bersangkutan. Bisa kita tambahkan dengan NIS atau NSN-nya, boleh. Silakan dari pengembangan dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Maaf Bapak Ibu. Nah, ini bagian daripada contohnya. Nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk di bagian kedua. Bagian kedua, tanda untuk menambahkan bagian.
ada tanda pagar 2 atau sama dengan icon sama dengan ini, otomatis kalau kita klik ini, otomatis nanti pembagian antara bagian 1 dan bagian 2 akan terbentuk. Nah, ini langkah-langkahnya di sini. Nah, setelah kita mengklik tanda sama dengan icon sama dengan ini yang memberikan keterangan terkait dengan tambah halaman bagian, nanti dia akan mengarahkan untuk ke bagian tanpa judul. Nah, setelah bagian tanpa judul ini muncul, kita membuat perintah menentukan bagian tanpa judul tes. Misalnya sekarang karena kita mau tes penilaian akhir semester, maka kita pilih jawaban di bagian tanpa judul tadi, kita tulis, pilihlah jawaban yang dianggap paling benar. Misalnya tergantung dari Bapak Ibu mau bentuk daripada bagian tanpa judul ini seperti apa. Jadi Bapak kasihkan yang Bapak kasih contohkan, pilihlah jawaban yang dianggap paling benar. Lanjut. Nah, setelah kita mengklik ke menentukan bagian tanpa judul tadi, kita masuk ke icon gerigi ini untuk menyetel kuis yang kita buat ini. Ya, tentunya setelah kita klik icon gerigi ini, nanti tampilannya yang kita buat, kita akan setel untuk terkait dengan pembuatan kuis ini ada 3 yang perlu kita setel. Nah, untuk umumnya Bapak sini kasih arahkan di sini. Kalau umum biasanya tergantung dari Bapak Ibu. Untuk mau menentukan umumnya, misalnya contoh perlu masuk batasi ke tanggapan 1. Nah, kalau Bapak di sini Bapak tidak kasih centang, kasih batasi 1 karena Bapak sudah kasih aman soal ini dengan token. Jadi kapanpun kita kalau dengan adanya token, kapanpun kita bisa berubah-ubah angka token tadi. Jadi kalau setelan umum ini Bapak tidak kasih centang. Kemudian langkah kedua, ini penting di langkah kedua ini tentang presentasi. Nah, presentasi ini nanti soal apabila kita klik acak urutan pertanyaan, otomatis nanti siswa yang bersampingan atau berdekatan dengan siswa antara siswa satu dengan yang lain, tentunya mereka nanti soalnya juga yang kita buat nanti akan teracak, otomatis akan teracak. Nah, selanjutnya langkah ketiga untuk kuisnya. Kuisnya kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian untuk opsi kuis segera telah siap pengiriman. Setelah siap pengiriman, kemudian nilai poin. Nah, kenapa sampai Bapak cuma hanya centang nilai poin? Karena begini, nilai poin ini nanti siswa bersangkutan dia sudah bisa melihat nilai yang nanti dia dapat benarnya berapa. Kalau kita centang lagi jawaban dengan pertanyaan, otomatis nanti siswa bersangkutan setelah dia mengerjakan, nanti dia akan nanti melihat salah dan benarnya. Nah, pada akhirnya nanti mereka akan melihat salah dan benarnya itu langsung. Tapi tergantung dari Bapak Ibu, apakah mau menunjukkan kepada siswa itu jawaban yang benarnya langsung atau pertanyaan tak terjawab. Nah, tapi biasanya nilai poin saja yang Bapak biasanya kasih tunjuk. Ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, membuat pertanyaan. Nah, membuat pertanyaan sini Bapak kasih langkah-langkahnya. Di sini tadi deskripsi bagian tanpa judul tadi, pilihlah jawaban yang dianggap paling benar. Kemudian deskripsinya, jawablah pertanyaan berikut dengan memilih salah satu jawaban A, B, C atau D yang dianggap benar. Keterangannya, misalnya kita kasih keterangan di sini soal 50, waktu 60 menit. Ini juga penting memberikan informasi kepada responden untuk mengingatkan waktu kepada mereka. Ya, baik. Selanjutnya
kita klik tambahkan. Setelah membuat ini lalu kita tambahkan ikon tambah ini yang nanti akan mengarahkan kepada pembuatan pertanyaan-pertanyaan. Nah, langkah selanjutnya tentunya kalau pilihan ganda otomatis kita klik pilihan ganda. Selanjutnya langkah ketiga tulis pertanyaannya. Langkah keempat opsi ini adalah apabila kita kursornya arahkan ke opsi 1, ini adalah menunjukkan terkait dengan option yang nanti kita akan buat. Selanjutnya untuk langkah kelima untuk menunjukkan pertanyaan option selanjutnya untuk arah ke sini. Jadi setelah kita opsi pertama di langkah keempat ini kita buat opsi pertama, kita misalnya di jawaban untuk option A dari contoh pertanyaan, kemudian lanjut ke B, kita harus tambahkan opsi. Nah, karena ini tingkatnya SMP, tentunya kita harus membuat opsi jawabannya itu 4. Kalau SMA, MA ya 5. Kemudian langkah ke-6 kita menentukan kunci jawaban. Kunci jawabannya ini contohnya seperti di bawah. Kunci jawabannya karena pertanyaan ini silakan siapakah ketua IG Provinsi Maluku? Nah, tentunya kita memberikan opsi jawaban Ode Abdurrahman MMPD. Nah, lalu kita checklist klik untuk opsi jawaban itu. Kemudian langkah keempat selesai. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa wajib disimpan karena setiap pertanyaan itu harus kita wajib diisi. Jadi ikon wajib diisi ini harus diaktifkan. Kalau ini tidak diaktifkan, maka apabila anak itu dia tidak menjawab, otomatis nanti dia bisa lanjut. Kalau dia harus memilih salah satu pertanyaan yang dianggap paling benar. Next, kita lanjut langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya Bapak sini kasih contoh terkait dengan pembuatan tadi yang ini contoh soal dalam bentuk pertanyaan. Nah, jadi Bapak sini bikin contoh ada tiga soal saja yang nanti Bapak kasih contohkan. Yang pertama itu soal tanpa ada gambar. Yang selanjutnya ini Bapak nanti akan kasih contoh soal yang apabila pertanyaan memiliki gambar. Misalnya contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ikon untuk menambahkan gambar ada di sini. Jadi kita klik ini, lalu nanti dia arahkan ke sisipkan gambar, Bapak Ibu sekalian. Nanti dia sisipkan gambar tergantung dari Bapak Ibu sekalian mau gambar yang disimpan itu di mana. Nah, kalau di kamera, apabila ini pembuatan Google Form ini kamera, otomatis nanti kita diarahkan dengan kamera layar desktop kita atau kamera HP kita. Nah, Bapak kasih contoh misalnya di unggahan karena ada tersimpan data gambar yang mau di-upload, maka kita arahkan ke layar ke tempat penyimpanan gambar yang kita simpan. Nah, setelah kita ambil gambar, nanti otomatis kalau kita klik 2 kali sudah foto yang bersangkutan. Karena ini adalah contoh soal perhatikan gambar di bawah ini foto, misalnya saya kasih contoh foto ketua IG. Nah, lalu untuk memastikan bahwa sudah tercentang otomatis file name-nya sudah ada di sini. Lalu kita open sehingga nanti muncul di layar Google Form. Nah, untuk foto kedua di opsi kedua juga kita lakukan juga yang sama. Nah, begitu juga dengan foto ketiga karena ini SMP, jadi mungkin saya
kasih sampai dengan option D. Ya, next kita lanjut. Selanjutnya contoh soal apabila terdapat pertanyaan yang option jawabannya adalah dalam bentuk gambar. Nah, ini contohnya option jawaban dalam bentuk gambar. Langkah-langkahnya Bapak Ibu sama, icon setelan gambar ini kita klik, tetap otomatis nanti diarahkan juga apabila tempat penyimpanannya nanti di sini di Google, di Drive Bapak Ibu, di komputer Bapak Ibu. Nah, otomatis nanti kita tinggal otomatis nanti dia akan muncul seperti ini. Saya kasih contoh, ada Pak Ketua IGI, kemudian Pak Alvin, ada Pak Yadi, Ketua Ambon, kemudian Pak Suwari, pengurus provinsi. Bapak Ibu jangan lupa wajib untuk keaktifan wajib diisi harus diaktifkan. Oke. Selanjutnya tentunya di dalam ini di bagian ketiga ini terkait dengan esai. Bapak Ibu terserah apabila Google formulir penilaian semester tadi online tadi Darwin tadi itu tanpa esai silakan, tapi kalau memang mau memakai esai ini begini, seperti ini langkah-langkahnya. Tentunya sama saja dalam pembuatan esai, cuman ada beberapa yang harus kita mengerti karena pembuatan esai ini. Ya, yang pertama, untuk menambahkan bagian berikutnya, kita tentunya kita klik di agar dua ini atau model sama dengan ini, yang pada akhirnya nanti terbentuknya bagian selanjutnya. Kemudian tentunya nanti dia akan tampilan awal itu nanti dia akan terkait dengan bagian tanpa judul. Bagian tanpa judul kita isi dengan esai, kemudian deskripsinya kita jawablah dengan singkat dan benar pertanyaan berikut ini, keterangan soal 10 menit, waktu 10 menit. Oh ya, di pembuatan saya agak ada lupa sedikit di pembuatan soal PG tadi Bapak Ibu, terkait dengan kunci jawaban atau poin di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berbagi saja ini. Nah, untuk menentukan kunci jawaban atau poin, ya, untuk tambah masukkan kunci jawaban tadi, Bapak Ibu sekalian, karena yang saya buat ini adalah 50 nomor, misalnya kita buat ini 50 soal. Otomatis kalau kita tentukan poinnya 2, berarti karena untuk mencapai 100% berarti dalam satu butiran soal dia pertanyaan kalau dia benar berarti dia menghasilkan 2. Berarti 2 kali 50 ya otomatis 100. Nah, gitu. Ini saya kasih contoh apabila tanpa memiliki esai. Nah, apabila kalau ada esai, otomatis tinggal tergantung dari Bapak Ibu guru, karena separuh kita ini kan berdasarkan pengalaman semua ada 60-40, jadi esainya itu 40, PG-nya 60. Tapi sebenarnya dalam pembuatan proses daring ini kita harus menghindar jangan sampai ada koma. Misalnya kalau soal kalau di tahun penyusunan soal di tahun 2019 tahun ajaran 2019-2020 ini yang eksatanya itu tentunya 45. Kalau yang eksata itu 45 bisa ditambah dengan esai 10 minimal 10. Nah, begitupun juga
di antara eksakta dengan non eksakta. Nah, di situ tentunya untuk menentukan karena sistemnya nanti mengatur hasil akhirnya yang pada akhirnya. Nah, nanti kita kewalahan dengan apabila kalau kita salah menentukan poin-poin di sini. Nah, itu yang ingin sekedar untuk nanti baru kita sharing lah. Nanti apabila ada diberi kesempatan untuk sharing. Oke, lanjut ke esai. Sebentar. Ya. Untuk esai sama, tapi tentunya untuk pembuatan esai kita pakai dua opsi, jawaban singkat atau paragraf. Nah, karena bentuk pertanyaannya apabila paragraf ini bentuk pertanyaannya panjang. Kemudian sama langkah-langkahnya juga sama. Opsi satu adalah tentunya dalam pembuatan ini tanpa harus memilih opsi, karena otomatis siswa bersangkutan langsung apabila dia sudah jadi Google Form ini penilaian akhir semester ini dia jadi, otomatis nanti dia akan munculnya tampilannya siswa nanti Pak Bas, maaf, menjawab. sekedar mengingatkan waktunya Pak Bas. Oh ya. Oke, kuncinya ini misalnya kasih kunci untuk kunci jawabannya Bapak kasih nilai poin 5 apabila soalnya 10 nomor ini dibagi dengan soal kalau 5 kali 10 berarti 50, berarti soal PG juga harus menentukan 50 misalnya supaya bisa mencapai 100%. Ya, langkah selanjutnya kita mengirim hasil pembuatan formulir tadi. Langkah-langkahnya pertama ikon kirim kita klik, nanti muncul seperti ini. Nah, kalau Pak Bas punya tutorial ini, Bas arahkan untuk berbagi dengan link. Nah, tujuannya supaya memudahkan kita untuk berbagi, karena grup-grup antara guru dan siswa itu ada biasanya ke WA atau ke Messengers. Nah, caranya ikon untuk memperpendek URL atau situs kita centang, nanti dia akan otomatis nanti akan alamat tadi akan memperpendek. Nah, selangkah selanjutnya untuk melihat hasil pekerjaan anak-anak, ini tampilan terkait dengan responden. Nah, nanti apabila kalau anak-anak sudah mengisi, siswa atau responden tadi sudah mengisi, nanti otomatis semua akan dibaca di responden. Karena ini belum ada yang mengisi, otomatis masih kosong. Nah, selanjutnya ada ikon tempat penyimpanan yang bisa kita lihat juga di Google Sheet. Nah, kita klik ikon Google Sheet, akan muncul lampiran Google Sheet terkait dengan aktivitas responden yang bisa kita lihat juga. Nah, di aktivitas ini ada waktunya, ada skornya, ada nama, kelas, token, ada soal-soal. Nah, tergantung dari apa yang menu-menu apa yang kita sajikan. Nah, secara otomatis nanti sesuai dengan tahapan-tahapan tadi, otomatis nanti dia akan membagi semua hasil skor yang ada di sini untuk jadikan sebuah penilaian akhir pelaksanaan ujian akhir semester. Jangan lupa Bapak Ibu, ini ada di sini set ini kita rubah supaya mengingatkan bahwa ini kelas, misalnya kelas apa. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Host yang telah mengingatkan waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas
Pak Suwardi, mungkin sekalian bisa menyampaikan supaya biar beberapa pertanyaan kita satukan saja, sehingga nanti diarahkan kemana pertanyaan itu disampaikan. Pak Suwardi? Pak Suwardi? Suwardi? Pak Suwardi ada? Pak Suwardi, kalau belum aktif, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin. Pak Suwardi, sudah siap Pak Suwardi? Mungkin bisa materi keduanya. Oke, silakan Pak Suwardi. Pak Suwardi ini koordinator IGI Kecamatan Lehitung. Akan beliau sampaikan materi kedua. Silakan Pak Suwardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam rekan-rekan guru SMA Luku. Ya, mungkin sebelum saya memperkenalkan tutorial yang akan saya bawakan atau saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi sedikit saya sudah diperkenalkan oleh Pak Yadi, ya nama lengkap saya Suwardi. Dan sekarang saya mengabdi di SMA Muhammadiyah Mamalah sebagai guru honorer, ya. Dan masih tetap honor dari tahun 2011, Bapak Ibu. Ya mungkin itu sekedar pemberitahuan, jika ketemu di jalan mungkin kita bisa bertegur sapa walaupun tidak lewat pikon seperti ini, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, pada malam hari ini seperti biasa, seperti malam-malam kemarin, ya, saya ingin memperkenalkan satu aplikasi pembelajaran dari rumah. Seperti yang kita pergunakan pada malam hari ini, namun namanya berbeda, Bapak Ibu. Kalau yang kita pergunakan sekarang ini adalah Zoom, ya. Namun yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian ini kita beri nama Webex Meeting for Free. Ya mungkin artinya Bapak Ibu sudah tahu. Jadi saya beri tutorial sederhana saja Bapak Ibu karena saya tidak mau membuat yang begitu ribet, ya, yang begitu susah nanti kurang dipahami oleh Bapak Ibu juga. Jadi langsung saja, mungkin karena dibatasi oleh waktu. Yang pertama Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan dua perangkat Android dan laptop, boleh diuji coba. Silakan Bapak Ibu ketikkan atau buka aplikasi Google Chrome. Ketik nama Webex Bapak Ibu dalam pencarian, ya, ketik nama Webex. Nanti akan muncul di sini ada Webex untuk di-download, video conferencing, join a test meeting, 3 Webex meeting for free, plan and phasing, manage your account. Ya. Tapi pada malam hari ini Bapak Ibu saya akan bagikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Webex yang secara gratis seperti yang Bapak Ibu sekarang sedang jalankan menggunakan Zoom. Tapi Zoom yang dibagikan oleh Pak Alfi ini adalah Zoom yang berbayar. Ya, itu kalau tidak salah setahun atau berapa bulannya itu sekitar 2 juta lebih. Nah, tapi kalau Webex ini Bapak Ibu, kalau pada tahun 2019 sampai ke atasnya, yang kemarin-kemarin itu juga berbayar Bapak Ibu. Makanya kita tidak bisa menggunakan Webex ini karena dibatasi oleh anggaran dan biaya. Dan sekedar pemberitahuan, Webex ini yang sering digunakan atau diperkenalkan oleh perkumpulan-perkumpulan Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara, atau biasa kita sebut di sini perkumpulan Semolek, Bapak Ibu. Namun di tahun 2020 ini, Webex telah meluncurkan penggunaan terbarunya, yaitu dengan yang free atau for free, yang gratis, ya. Namun
waktunya tidak dibatasi. Kalau Bapak Ibu sudah mendownload Zoom, barangkali waktunya dibatasi sekitar 40 menit. Tapi kalau di Webex ini tidak dibatasi. Nah, tutorial ini Bapak Ibu nanti akan dibagikan linknya juga. Mungkin Bapak Ibu bisa belajar mandiri karena di sini keterbatasan waktu. Yang pertama tadi Bapak Ibu yang saya arahkan untuk pencarian Webex. Nah, kalau jika muncul ini, silakan Bapak Ibu klik pada Try Webex Meeting for Free. Ya. Setelah mengklik Try Webex Meeting for Free, nanti akan diarahkan juga. Ya, selanjutnya silakan Bapak Ibu ikuti arahannya untuk memasukkan email. Ya, memasukkan email Bapak Ibu. Nah, ini ya contohnya Bapak Ibu nanti akan memasukkan email yang saya lingkari pada sebelah kanan layar Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini adalah email saya yang saya masukkan untuk pendaftaran Webex. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan klik sign in, sign up ya, maksudnya sign up. Nah, pada klik sign up ini nanti Bapak Ibu sekalian akan diarahkan atau Bapak Ibu disuruh menunggu selama 1 kali 24 jam. Ya, ini kalau yang pendaftaran saya 1 kali 24 jam memang Bapak Ibu. Tapi ada info terbaru katanya setelah Bapak Ibu mendaftarkan, Bapak Ibu punya akun email ini ya, nanti kurang lebih 30 menit sudah mendapat konfirmasi dari Webex. Nah, mungkin itu karena ya ada khusus ya, ada pengarahan khusus bahwa ini mencegah COVID-19 ya, mungkin karena dipermudah ya, supaya cepat penggunaannya. Mungkin demikian Bapak Ibu. Nah, setelah klik sign up ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu disuruh menunggu kurang lebih 1 kali 24 jam atau memang sudah ada peraturan baru berarti langsung bisa dibalas oleh Webex. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk ke akun email yang Bapak Ibu pergunakan untuk mendaftar Webex tadi. Ya, ini akun saya. Ya. Ini yang pertama balasan dari Webex Bapak Ibu. Ya, ada Cisco Webex, nanti ada important ya. Important ini adalah balasan dari Webex, silakan Bapak Ibu baca, klik walaupun tidak tahu bahasa Inggrisnya ya, mungkin nanti akan diarahkan secara pelan-pelan. Dan kalau saya belajar mandiri Bapak Ibu ya, belajar mandiri untuk menerjemahkan ini ada aplikasi penerjemah. Jadi memang agak mudah sedikit. Jadi Bapak Ibu silakan buka klik important ya, atau membuka important yang balasan dari Webex. Setelah itu masuk ke Cisco Webex Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan diarahkan ke selamat datang ke Cisco Webex meeting. Dan silakan Bapak Ibu geser kursor ke bawah lagi. Ya, di situ akan dimintakan untuk kreasi password Bapak Ibu. Jadi kreasi password ini silahkan diklik. Oke, setelah diklik ya, nanti akan diarahkan ke sign in. Oke, yang di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan atas ada sign in. Kira sing iko, para iko lagi kan? Ya, pilih sign in. Nah, yang di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan untuk sign in. Yang pertama ada Webex, kedua ada Google, ketiga ada Office 365, dan berikutnya ada Facebook atau FB. Namun di tutorial ini saya menyarankan untuk menggunakan sign in dengan Google. Ya. Jadi karena sign in dengan Google ini nanti akan diarahkan ke email yang Bapak Ibu untuk mendaftar. Oke, next.
Ya. Tadi setelah Bapak Ibu sign in dengan Google ya, akan diarahkan ke Google Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan 2 Google aktif di sini. Satu Hardi Ambon, yang kedua Hardi Sanjaya. Namun pada tutorial ini saya menggunakan yang di bawah, yang Hardi Sanjaya untuk sign in ke Webex. Next. Oke. Silakan setelah sign in ke Google Bapak Ibu, klik continue. Jangan di cancel, Bapak Ibu. Kalau di cancel berarti kita kembali ke halaman yang tadi. Nah, silakan klik continue. Setelah continue, Bapak Ibu, akan diarahkan ke login to your account. Ya, silakan masukkan Bapak Ibu punya akun email yang untuk mendaftar, ya, mendaftar di Webex. Lalu silakan masukkan password Bapak Ibu punya akun, ya. Jadi ini yang di username ini silakan masukkan akun Google-nya Bapak Ibu. Setelah itu silakan Bapak Ibu login. Ya, setelah login, Bapak Ibu akan diarahkan ke 4, ya. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan ke 4 perjalanan ini. Jadi yang pertama forgot username or password, ya, itu nomor 1. Nomor 2 silakan Bapak Ibu mengisi email address yang terdaftar, yang pertama mendaftar tadi, ya, daftar di Webex tadi. Setelah itu silahkan ketikkan kode uniknya, dan keempat silahkan submit. Ya, yang jelas kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Webex tidak boleh meng-cancel atau kembali. Silahkan di submit. Oke, ya Bapak Ibu silahkan klik OK. Setelah itu, setelah di submit klik OK. Nanti ya akan diarahkan lagi Bapak Ibu setelah tadi pada email yang pertama, ya, atau email yang pertama tadi Bapak Ibu untuk mengklik importan tadi, ya, untuk importannya tadi. Yang kedua ini juga nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke email kembali. Ya, silahkan membuka emailnya, nanti ada balasan dari Webex juga. Nah, ini tampilannya nanti Bapak Ibu. Setelah importan tadi, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke your Webex account information, ya, untuk merequest atau information request. Oke, setelah itu klik, ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan diarahkan nanti ke alamat link yang tertera ini yang saya lingkari panjang. Setelah ada link yang dibagikan oleh Webex, Bapak Ibu klik saja. Nanti akan dimintakan untuk membuat password yang baru. Ya, ini adalah password Webex, Bapak Ibu, bukan password email, ya. Ini password Webex. Jadi silahkan buat password yang baru, lalu silahkan dikonfirmasi. Setelah itu silahkan diklik OK, Bapak Ibu, ya. Setelah diklik OK, Bapak Ibu akan diarahkan ke login kembali, ya. Setelah OK nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke login. Silahkan klik login. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, setelah login tadi, jadi disuruh untuk memasukkan kembali email, ya. Lalu password ini adalah password yang baru Bapak Ibu buat untuk Webex. Jadi ini password terbaru. Ya, setelah login tadi disuruh mengisi username kembali, setelah itu dengan menggunakan password yang terbaru. Nah, berikutnya tinggal Bapak Ibu login kembali. Ya. Nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini rata-rata kalau kita baru memasukkan username atau password yang baru, pada Google nanti akan dimintakan seperti ini. Ya. Terserah Bapak Ibu, ya, antara save atau next. Ya, kalau next berarti dia tidak tersimpan, kalau save berarti tersimpan. Namun saran saya supaya nanti suatu saat kalau kita masuk ke Webex kembali, jika kita mengklik save,
ya, itu dengan otomatis akan muncul langsung ke Webex, Bapak Ibu. Jadi kalau next nanti berarti kita akan memproses kembali, kita harus mencari Webex lagi gitu kan. Nah, nanti harus join atau nanti kita harus start meeting. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita save ya, klik save. Nah, berikutnya akan ada tampilan seperti di layar, Bapak Ibu, ada start meeting dan schedule. Ini belum selesai Bapak Ibu, ya, ada masih panjang. Tapi saya tanya ke Pak Yadi dulu, waktunya masih ada Pak? Halo Pak Yadi? Waktunya tinggal 5 menit, Pak. Oh, tinggal 5 menit. Oke, Ya. bisa dilanjut ya Pak? Ya, bisa. Silakan, Oke ya silakan. Bapak Ibu ya. Ya, ini dilanjut kembali. Jadi saya step by step saja supaya lebih cepat karena memang waktunya juga sudah sekitar jam 22 waktu Indonesia Timur ya Bapak. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum makan juga sambil menunggu tadi. Ya, oke. Nah, setelah nanti ada tampilan seperti ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu juga akan diarahkan ya cara membuat schedule. Saya ulangi Bapak Ibu. Nah, ini kan ada dua tampilan ya. Jadi start meeting itu Bapak Ibu bisa langsung klik start meeting, berarti Bapak Ibu akan meeting ya, atau akan meeting di situ, akan rapat seperti yang kita laksanakan menggunakan aplikasi Zoom pada malam ini. Nah, tapi yang akan saya jelaskan ini tentang schedule Bapak Ibu ya. Schedule ini bahasa Indonesianya barangkali jadwal ya, pembuatan jadwal. Nah, bagaimana caranya? Ini cara membuat schedule Bapak Ibu. Oke, tampilannya seperti tadi, kita klik schedule-nya. Yang pertama, silakan Bapak Ibu isi topiknya ya, topik meetingnya apa. Kalau sebagai guru PKN mungkin ya tentang pasal berapa gitu ya topiknya. Nah, nanti setelah diisi ya Bapak Ibu, ada meeting passwordnya. Meeting password yang biasa kita gunakan Bapak Ibu kalau untuk di Zoom itu Pak Alfi supaya jangan Bapak Ibu bingung ya, jadi dibuat yang mudah, jadi 1 2 3 4 5. Tapi meeting password di Webex ini Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Ya, sama seperti Pak Alfi juga sebenarnya di Webex juga bisa berkreasi sendiri. Nah, setelah membuat topik, judul, ya Bapak Ibu silahkan buat passwordnya. Setelah itu ada pada poin ketiga ini Bapak Ibu, ada tanda panah ke bawah. Silahkan diklik ya Bapak Ibu, silahkan klik tanda panah bawah ke bawah ini ya. Tanda panah ke bawah. Oke. Setelah itu Bapak Ibu setelah mengklik tanda bawah ke bawah ini ya, tanda panah ke bawah, itu nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang saya lingkari ini ya, ini adalah tanggal ya. Tanggal jadwal kita, contohnya tanggal 4 kemarin sebenarnya sudah lewat ya, karena ini tutorial sudah saya buat dari tanggal 3 Bapak Ibu. Ya, ini tanggal 4 contohnya kalau kita ingin meeting atau ingin proses belajar mengajar bersama siswa. Setelah itu di situ ada time atau jam ya, contohnya jam 8. Karena biasa kalau kita meeting maka saya taruh jam 8 di sini, ada AM berarti siang, PM berarti malam ya. Berarti ini saya pilih jam 8 malam karena saya berpatokan kepada meeting kita setiap malam ya Bapak Ibu. Meeting kita ke selingan ya. Nah, duration ini kita dimintakan waktu Bapak Ibu. Waktunya kita bisa atur sendiri tadi yang saya jelaskan dari awal tadi, yang saya bicarakan sekelumit dari awal tadi. Ini waktunya kita bisa atur sendiri. Contohnya ini adalah 2 host berarti 2 jam 0 menit. Ya. Berarti 2 jam. 2 menit lagi Pak Ardi. Ya, oke Pak. Nah, setelah pembuatan jadwal ini Bapak Ibu, nanti silahkan klik down. Ya, setelah down, Bapak Ibu klik schedule. Ya, schedule maka
Bapak Ibu akan diarahkan nanti seperti ini. Ini saya sudah membuat 2 schedule. Yang pertama latihan Vicon, yang kedua latihan membuat tutorial Webex. Nah, setelah Bapak Ibu membuat schedule ya, kalau Bapak Ibu ingin start meeting langsung, dipersilahkan, tapi nanti tidak ada partisipannya. Bagaimana dengan menghadirkan partisipan? Nah, yang saya lingkari di bawahnya ini ada meeting link-nya, meeting number-nya, dan password-nya. Ya. Jadi silakan ini dibagikan ke siswa atau ke teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin menghadiri rapat yang Bapak Ibu adakan. Jadi ini seperti di Zoom juga. Di Zoom kalau di flyernya Pak Alfi juga sudah membagikan link-nya, membagikan number room-nya, juga password-nya. Ya. Kalau di bawah ini ada first key, Bapak Ibu ada 628477 ini tidak boleh dibagikan ke siapapun juga. Nanti kalau dibagikan ke siapapun juga, berarti mereka juga bisa menjadi host Bapak Ibu. Jadi bisa meng-unmute ya, bisa mematikan mic Bapak Ibu juga bisa mematikan mic-nya mereka. Begitu. Oke. Setelah schedule-nya tadi sudah jadi, yang kalau memang Bapak Ibu ingin start meeting tadi berarti Bapak Ibu start meeting sendirian. Nah, yang dibagikan tadi Bapak Ibu, ya link dan nomor meetingnya, silakan Bapak Ibu, contohnya kalau latihan membuat tutorial Webex, ya silakan start di latihan membuat tutorial Webex. Oke, jika ada tampilan seperti ini Bapak Ibu, saya sarankan ya harus diklik Open Cisco Webex Meeting ya supaya jalan. Kalau di cancel berarti nanti meetingnya tidak jalan. Ya, tampilan terakhirnya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada start meeting. Oke, karena ini yang meeting saya sendiri yang tadi ya Bapak Ibu, karena masih menggunakan start meeting sendiri. Lalu kalau memang menggunakan join yang untuk siswa dan partisipan yang lain ingin bergabung, silakan yang tadi klik di start. Oke, barangkali pas ya Pak Yadi. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, untuk terima kasih rekan-rekan Pak guru di Ardi. Kabupaten Guru. Ya, Bapak Ibu silakan mungkin ada pertanyaan mendalami apa yang disampaikan Pak Ardi. Sudah 2 malam hari ini. Memang Webex ini masih jarang digunakan oleh kita semuanya karena kemarin banyak digunakan oleh Simolek dalam rangka menjaring teman-teman guru yang punya kemampuan untuk presentasi ataupun flyer di tingkat nasional. Namun mungkin bisa dicoba. Kalau Bapak Ibu guru ada yang sudah pernah coba dari materi yang sebelumnya kemarin, mungkin bisa sharing informasi kaitannya dengan penggunaan Webex ini. Ataupun ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Silakan untuk dua pertanyaan untuk 2 pemateri. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada yang ingin tanya Bapak Ibu? Silakan. Bisa langsung ke Pak Bas atau Pak Hardi. Ke Pak Bas kaitannya dengan Google Form, ke Pak Hardi kaitannya dengan Webex. Saran saya kalau bisa apa yang sudah disampaikan dari malam kemarin mungkin bisa dicoba diaplikasikan sehingga ketika ada materi lanjutan yang kita bergabung, ada kendala bisa disampaikan sehingga bisa menjadi pembahasan kita bersama Bapak Ibu. Ada yang ingin tanya Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan, silakan Pak Faisal Marasabesi, silakan. Pak Faisal Paal minta aktifkan mic-nya di Pak Faisal. Pak Faisal silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Yadi. Pak Ardi yang materi kedua tadi tentang aplikasi Webex. Terima kasih atas materinya, cukup baik sekali. Selain Zoom, ternyata juga ada Webex yang bisa diterapkan. Saya tadi
melihat tadi itu di setilan itu, schedule tadi. Itu ada pengaturan waktu ya, tanggalnya, jamnya, sama durasi meetingnya itu. Nah, di bawah itu saya sempat lihat itu ada zona. Jadi kalau tidak salah itu Malaysia di luar negeri ya. Nah, apakah itu ada pilihan untuk Indonesia Timur atau hanya untuk Indonesia Barat atau gimana? Supaya kalau memang kita terapkan di Maluku, kita bisa sesuaikan dengan yang bagaimana. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Silakan langsung Pak Ardi, kaitannya dengan zona tadi. Iya, oke Pak Faisal. Tentang zona, ya saya mungkin tampilkan lagi sedikit tentang zona tadi ya Pak. Ya, ini ternyata seri-serinya tidak bisa jalan lagi. Ya, saya katakan aja Pak ya. Ya, okay. Silakan Pak. Tentang zona Pak. Jadi kita menggunakan zona waktu Indonesia Barat Pak. Tapi waktu Indonesia Barat pun itu juga yang tercatat di Webex masih yang diakui di Malaysia, Singapura, dan Thailand Pak. Untuk Indonesianya belum ada gitu. Tapi bisa Pak. Bisa kita pergunakan waktunya. Tadi kan saya bilang yang saya punya tutorial tadi itu kan jam 8 ya, jam 8 itu sudah disesuaikan Pak, sudah disesuaikan kita punya zona. Kalau di Indonesia Timur berarti ya tetap jam 8 waktu Indonesia Timur gitu. Nah, kalau memang kita berdomisili di Indonesia Barat, waktunya Indonesia Barat, jam 8 waktu Indonesia Barat. Ya, begitu jadi Pak Faisal ya. Itu barangkali setting ini ya, setting laptopnya sekalian Pak ya, Pak Wardi. Iya, boleh setting laptopnya untuk waktunya disesuaikan dengan waktu yang kita Indonesia berada. Timur, iya. Sehingga ketika setting di pengaturan zona tadi dan waktu yang disediakan itu sama ya. Iya. Oke, Pak Faisal. Mungkin begitu Pak Faisal ya. Ya. Pak Faisal. Jadi yang penting laptop kita itu disetting dengan waktu yang kita berada di situ. Dan pengambilan zonanya itu zona sesuai dengan yang disampaikan Pak Suwardi tadi, karena belum ada zona, jangankan Indonesia Timur, Indonesia pun belum ada begitu, sehingga yang diambil yang mendekati Indonesia Barat semua. Yang lain Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Bapak Ibu yang lain silakan. Ibu Ritna. Ibu Ritna silakan. Mic-nya Pak Alfi, Ibu Ritna. Wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya buat Pak Bas yang pemateri pertama. Iya, silakan Pak Bas ya. Ini terkait dengan soal esai. Biasanya kan yang saya buat itu soal PG. Jadi misalnya skornya 100 ya, yang jadi satu soal misalnya 10 poin. Jadi ada 10 soal. Tapi kalau misalnya kita buat soal esai, kalau esai ini kan berarti dia punya rubrik penilaian kan beda-beda tuh. Misalnya ada yang satu soal 15 skornya, kemudian ada yang 20 skornya. Nah, tapi pertanyaannya gini, apakah di Google Form itu bisa setting untuk penilaian esai tidak? Jadi misalnya kalau jawaban anak ini kan ada yang skornya bisa 5, 3, 2, 1 kan gitu. Ya, itu aja ya, Bu Ritna. Ya, Pak Bas, silakan Pak Bas. Ini kaitannya dengan penetapan nilai di soal esai. Karena soal esai itu variatif dan bisa saja jawabannya lengkap sesuai dengan yang disediakan, itu bisa nilainya 5, atau juga bisa separuh nilainya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Bas? Iya, soalnya kalau pengalaman pernah buat esai, terus tentukan skornya 20. Jadi jawabannya langsung, misalnya 20 ya 20. Jadi dia Tidak dapat setengahnya ya? Tidak dapat setengah, padahal jawabannya itu masih kurang tepat gitu, jawaban anak gitu. Silakan Pak Bas. Kami menunggu. Terima kasih. Pak Bas dari sharing. Ya. Jadi pertanyaannya ini terkait dengan
penentuan nilai ya untuk ini. Skor. Jadi sepengalaman Iya. saya, Iya. misalnya contoh ya, ada 40 nomor Vera. soal PG. Pas lurus itu 40 nomor. ganti pokok Nah, gimana? Bapak Ibu tentukan satu pertanyaan poinnya 1, Hai. otomatis nanti Ini pokok. untuk PG 40 juga poin yang didapat. Nah, berarti kan sisa 60 untuk mencapai 100% tadi. Berarti kan soal untuk esai ya berarti harus 60 karena mencapai 100 tadi. Nah, di bagian ketiga kita pembuatan soal, kita tentukan nilai. Bisa juga dengan 60 tadi. Misalnya sekarang di soal pertama kita tinggal berapa dia punya nilainya. Misalnya nilainya apa kalau di guru mata pelajaran ini kan biasanya kalau disebut Pak Bas, mungkin mohon koreksi, mungkin maksud pertanyaan Bu Ridna itu contoh soal nomor 1, nilai maksimalnya 5. ya, Andaikan jawabannya tidak full, mungkin bisa dapat 4 atau dapat 3 begitu di satu soal begitu. Iya. Bukan akumulasi, bukan. iya, otomatis kalau yang kita tentukan di situ misalnya soal PG-nya 40 lalu kita skornya 1 ya, otomatis tetap, atau di PG-nya itu kita taruh 5. Nah, otomatis nanti tergantung dari nilai yang soal yang dibuat ada berapa. Nah, gitu. Bukan akumulasi, Pak Bas. Ya. Bukan akumulasi maksudnya. Soalnya itu contoh, satu soal esai tes, nilainya maksimal dapat 5. Kan biasanya kalau kita koreksi manual, ya kalau seandainya jawabannya tidak lengkap, ada 5 poin yang dijawab, umpamanya dalam satu soal itu minta sebutkan 5 rukun, gitu kan? Disebutkan 3-nya saja, apakah nilainya 5 atau 3 begitu. Iya. Nah, makanya untuk menghindar daripada itu, ini kan terkait dengan berarti terkait dengan soal esai ya. Nah, Iya. kalau soal Esai, ya. esai, beta kasih rekomendasikan jangan dikasih poin. Tadi Pak Bas itu tidak kasih poin. Untuk esai itu harus manual. Tidak bisa ini. Tidak bisa dilakukan karena otomatis kalau dia menjawab, sistem akan baca tetap dengan nilai misalnya poinnya 5 ya, tetap dia baca 5 walaupun pertanyaan itu dia isi satu kata saja, tetap nanti dia yang penting dia isi ya, dia akan menjawab, dia akan nilainya tetap 5. Nah, seperti itu. Kecuali soal-soal yang pasti misalnya kayak matematika. Nah, itu boleh. Nah, tapi kalau untuk soal-soal misalnya Ibu Rid kan PKN, berarti dia dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan seputar materi PKN misalnya kewarganegaraan, ya otomatis jangan kita kasih poin. Kita yang penting kita tahu bahwa di PG berapa yang kita tentukan, misalnya 60%, di PG di esainya 40%, tinggal kita akumulasi manual saja terkait dengan dia punya pencapaian nilai 100% tadi. Mungkin begitu ya. Ya, terima kasih Pak Bas. Jadi Bu Ridna dia di esai tes memang agak sulit karena yang menilai mesin, sehingga tidak bisa melakukan penilaian seperti guru atau orang perorangan langsung. Makanya disampaikan oleh Pak Bas tadi bahwa alangkah baiknya hindari jumlah nilai jumlah skor per soal. Yang penting akumulasi nanti dinilai secara manual. Mungkin itu salah satu kelemahan daripada mesin kita begitu. Karena sepanjang pengetahuan saya di soal ujian sekalipun itu dihindari untuk soal esai karena dikhawatirkan jangan sampai ada jawaban yang disampaikan siswa mungkin mendekati kebenaran tapi tidak memenuhi kata kunci juga dianggap salah. Padahal secara etika ketika dia menjawab maka ada separuh nilai yang dia dapat. Iya betul. Nah, ada yang lain mungkin atau sudah Bu Ridna? Terima kasih. Ada yang lain? Ya sama-sama. Ya sama-sama Bu Rid.
Ada yang lain mungkin Bapak Ibu silakan. Vivo E1606. Silahkan Bu, Pak. Oh ya, silakan. Soalnya tidak lihat gambarnya. Vivo 1606. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, kenalkan beta bernama Nasir. Ya, silakan Pak Nasir. Saya mau tanya terkait dengan Webex. Ah, Ini kan berbagai aplikasi conference kan banyak nih. Ada Webex, ada Zoom dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru ini kan terlalu banyak informasi terutama soal aplikasi itu. Maksud saya, boleh tidak pemateri menyampaikan ke kami dalam kondisi kita sebagai guru, khususnya di Maluku, aplikasi mana yang efektif dan efisien untuk kita pakai gitu. Karena seingat saya itu kan ada aplikasi yang sudah berbayar saat ini. Seperti itu. Itu saya yang bisa beta tanyakan, Pak. Terima kasih. ya, silakan Pak Suwardi. Pak Suwardi. Iya, oke Pak. Pak siapa tadi Pak? Pak Nasir, Pak Nasir. Oh, Pak Nasir. Ya begini Pak Nasir. Jadi sekarang ini saya mengutip pembicaraan dari Kementerian Pendidikan saja. Ya. Merdeka belajar. Betul kan Pak Nasir kan? Jadi merdeka belajar, silakan Pak Nasir memilih aplikasi mana yang lebih baik ya. Kalau menurut saya ya, saya sebagai guru honorer untuk membantu siswa-siswa ya saya pilih yang gratis. Di mana yang ada gratisnya ya, kita di situ. Begitu Pak. Itu kalau menurut saya Pak ya. Kalau kita mau merekomendasikan, contohnya saya menunjukkan ya Pak untuk satu aplikasi tentang pembelajaran daring ya, contoh saya mengajak Pak untuk aplikasi ini yang lebih baik ya. Kalau seandainya Pak menemukan aplikasi yang lain, berarti ini Pak Suwardi ini bohong ini ya, padahal aplikasi ini yang lebih baik. Nah, kalau dibanding-bandingkan ya, kalau untuk yang free ya, yang free itu rata-rata memang masing-masing ada kelemahannya Pak. Ya, masing-masing ada kelemahannya. Contohnya di Zoom kan, di Zoom kalau yang free itu kan berarti sekitar 40 menit aja. Setelah itu nanti akan mati sejenak, ya akan tersambung kembali kan demikian. Tapi kalau untuk di Webex ini, biarpun yang free itu dia bisa mencapai 2-3 jam Pak. Tergantung kita punya pengaturan waktunya. Kan gitu. Tapi ada juga kelemahannya. Nanti teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan kelemahan Webex itu. Begitu Pak. Nah makanya kenapa setiap malam kita harus video conference ya, kita harus daring ya menggunakan Zoom, karena memang kalau untuk yang pro, Zoom ini harganya lebih murah daripada Webex Pak. Kalau Webex itu gaji saya 5 tahun pun juga sebagai honorer tidak mampu untuk membeli Webex gitu Pak. Kalau Zoom insya Allah mampu lah, walaupun 3-4 bulan gitu. Waduh udah ketawa ya, gitu aja Pak ya mungkin ya. Ya, terima kasih. Pak Nasir bagaimana? Jadi kesimpulannya bahwa memang yang namanya free masing-masing punya keunggulan dan punya kekurangan gitu. Tapi untuk satu informasi bahwa untuk Zoom mulai dari April 2020 itu sudah full. Tidak lagi 40 menit potong ya. Jadi ini mungkin dalam rangka memfasilitasi para guru melakukan video conference atau pembelajaran dari rumah di kondisi darurat COVID. Jadi mulai dari April yang baru mendaftar di Zoom, mulai April itu sudah bisa menggunakan full, tidak lagi 40 menit mati, tidak lagi. Ya, memang kalau setahu saya yang punya sedikit pengalaman mengikuti di Webex yang digunakan oleh Simolek, itu di Webex kalau seandainya jaringannya kurang bagus, itu sangat mengganggu sekali. Padahal itu berbayar gitu, karena terlalu banyak orang yang menggunakan dan jaringannya kurang stabil, itu dia sangat mengganggu. Tapi saran saya alangkah baiknya yang mudah dipahami oleh siswa untuk join. Karena semampu kita guru menguasai satu aplikasi, tapi siswa tidak mengetahui juga sama saja, karena yang diajak belajar itu siswanya. Begitu. Jadi yang mudah menurut Bapak Nasir, kalau seandainya mudah disampaikan kepada siswa itu
Zoom, ya silakan Zoom. Kalau mudah disampaikan kepada siswa itu Webex, ya silakan Webex. Memang akhir-akhir ini banyak yang menggunakan Zoom. Webex belum banyak dikenal karena Webex yang tadi disampaikan oleh Pak Suhardi bahwa kalau dibeli harganya cukup mahal. Makanya hanya bisa digunakan menggunakan anggaran negara untuk membeli akun-akun Webex seperti itu. Mungkin itu Pak Nasir. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Atau Pak Nasir bagaimana? Mungkin ada tambahan? Silakan. Ya, pas. Terima kasih. Oh ya, oke. Ada yang lain Bapak Ibu silakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Kalau saya malah sarankan dari beberapa malam kemarin kan Webex sudah pernah dikasih. Mungkin lewat kesempatan ini mulai besok Bapak Ibu boleh uji coba menggunakan Webex sehingga bisa terukur kira-kira apa kelemahannya, karena masing-masing orang mungkin ketika menggunakan punya pengalaman beda-beda. Nah, ketika menggunakan Zoom yang sudah daftar lebih dulu di bulan Maret, mungkin coba didaftar ulang menggunakan akun yang lain di bulan April sehingga bisa mengetahui fasilitas terbaru atau waktu yang disediakan oleh Zoom yang tanpa putus di bulan April depan 1 bulan kemungkinan. Ya, mudah-mudahan diperpanjang terus kalau seandainya kita masih dalam kondisi darurat. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin tanya yang lain? Pak Samad. Ya. Pak Samad, silakan. Iya, Pak. Dengar ya, Pak? Silakan Pak Samad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya terlambat masuk, jadi saya ingin bertanya karena mungkin saya terlambat tadi ya. Saya mau bertanya tentang pembuatan soal di Google Chrome atau Google Drive itu. Ya. Ya, pertanyaan saya itu, apakah kita bisa mengatur durasi waktunya seperti di kuisis itu, Pak? Jadi kita bikin soal lalu kita atur durasi waktunya, apakah bisa seperti itu? Ya. Kemudian mengisi kolom identitas siswa itu, misalnya nama atau kelas. Ya. Nah, yang itu saja Pak yang ingin tanyakan. Oke, silakan Pak Bas. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, terkait dengan di identitas responden atau siswa, menyangkut dengan durasi waktu, tentunya di Google Form dia tidak bisa menentukan itu untuk mematikan waktu pada saat pelaksanaan ujian tadi. Untuk keabsahan penilaian yang kita buat melalui Google Form, misalnya dengan adanya token tadi, kita bisa mematikan, otomatis kita bisa mematikan waktu pelaksanaan juga. Apabila misalnya contoh ada 3 kelas dalam satu rombel yang ujian, misalnya 7A, 7B, 7C, kita kasih mereka waktu dengan 2 jam atau 1 jam setengah, atau 90 menit atau 120 menit. Setelah mereka keluar, kita bisa atur tadi dengan mengganti token. Nah, sehingga anak yang tadi mau masuk juga dia tidak bisa masuk sembarang, gitu. Misalnya dalam arti kita bisa atur dia punya waktu tadi dengan fungsi daripada token tadi. Mungkin itu yang bisa diakali untuk pelaksanaan ujian menggunakan Google Chrome. Mungkin demikian Pak Samad. Ya, Pak Samad, penjelasan Pak. Mungkin ada yang
Jadi waktunya tidak bisa ditentukan pasti Pak Bas ya? Iya, yang kita Batasannya. di Google Sheet yang nanti responden untuk kita bisa melihat aktivitas responden pada saat pelaksanaannya, gitu. Jadi waktu berapa durasi yang dia pakai saja yang kita bisa lihat, karena otomatis Google Form nanti dia membaca pada saat pelaksanaan itu dari internet tadi, waktu internet, waktu yang ada di yang karena dia online, karena terhubung dengan ini, tetap otomatis nanti waktunya saja yang kita bisa lihat. Nah, untuk mengakali tadi itu dengan menggunakan token, kira-kira seperti itu, untuk menonaktifkan untuk kelas berikutnya pada saat pelaksanaan. Kalau untuk mau dia nanti mati sendiri dengan kasih durasi waktu, tidak bisa. Itu kecuali pakai sistem CBT yang memiliki aplikasi sendiri. Dan seperti itu. Ya, dan juga mungkin bisa dibatasi 1 kali login Pak, 1 kali setoran hasil Pak. Mungkin saya tambahkan jadi ketika mereka sudah mengerjakan, lalu ketika dikirim mungkin ada yang ingin merubah lagi atau mengisi kedua kali, tidak bisa. Iya. 1 kali itu ada settingannya ya. Oh iya. Nah, kalau untuk identitas siswa tadi bisa diisi Pak, bisa. Ada tutorialnya nanti mungkin dibagikan biar sekalian bisa dipelajari Pak. Nanti Pak Bas minta tolong di-share Pak. Tutorialnya ada di chat. Ya, di chat Pak. Tutorialnya sudah ada di chat. Kedua materi kita di chat. Silakan di copy ya, di copy dulu. Di copy baru dipindahkan untuk di download ya. Iya, makasih Pak. Ya, oke, makasih Pak Samad. Ada yang lain Bapak Ibu? Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu. Dari Tual dulu, Pak. Silakan dari Tual, ada? Pak Tahir mungkin? Ya. Silakan Pak, silakan Pak Muhammad. Ya. Suaranya kurang terang, Pak. Suaranya putus-putus, Pak Muhammad. Kalau suaranya putus-putus, Pak Muhammad, mungkin bisa di chat biar kita bacakan soalnya. Pak Muhammad bisa chat. Bisa chat pertanyaan, Pak, biar kita bacakan di kolom chat. Soalnya suaranya putus, Pak. Masih tidak jelas, Pak Muhammad. Pak Muhammad. Soalnya tidak jelas, Pak. Ketua IG Tual ini, Pak. Iya, cuman suaranya tidak jelas, Pak Alfi. Pak Seknon. Pak Ketua, mohon maaf, suaranya tidak jelas, Pak. Ada yang lain dulu sementara, kalau begitu, sebelum Pak Ketua Gitual. Pak Nurdin. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Silakan, Pak. Ya, Pak Nurdin, silakan. Silakan Pak Nurdin. Pak Nurdin silakan. Pak Nurdin. Pak Nurdin silakan. Mic-nya mati. Mic-nya hidup, Pak. Pak Alfi mungkin lihat Pak Nurdin mic-nya. Hidup. Hidup, Pak. Silakan Pak Nurdin. Sudah, Pak. Sudah aktif suaranya. Saya aktif kayaknya, Pak Alfi. Gangguan di situ kayaknya, Pak. Di sini kelihatan aktif, Pak. Sudah aktif. Pak Nurdin suaranya di situs
kelihatan aktif dari sini, Pak. Tidak terdengar suaranya. Mungkin di chat, Pak, kita bantu bertanya, Pak. Bisa di chat. Kita bantu untuk bertanya, Pak. Setelah ini baru Pak Samad, Pak Nurdin. Silakan chat, Pak. Kalau ada pertanyaan, Pak, kita sampaikan. Di chat, Pak. Belum ada nih, Pak. Nurdin. Ya, mau tambah penjelasan Bapak terkait ujian. Oh, mau ada tambahan penjelasan, Pak. Pak Nurdinnya. Pak Alfi mungkin periksa mic-nya, Pak Nurdin. Sudah. Mau ditambah penjelasan, Pak? Sudah. Tapi mic-nya tidak jadi nih, Pak. Di sini sudah. Sudah aktif, Pak Nurdin, mic-nya. Dicoba mic-nya, Pak. Gangguan mungkin, Pak. Di host sudah aktif, Pak, mic-nya. Di host sudah aktif, Pak, tapi tidak dengar suaranya. Dicoba, Pak Nurdin, mic-nya. Oke, sambil menunggu Pak Nurdin, mungkin Pak Samad ada. Silakan Pak Samad, ada yang ingin ditanyakan tambahan? Pak Samad? Tidak, Pak. Tadi salah pencet tadi, Pak. Oh, salah pencet. Oke. Ada yang lain, Bapak Ibu? Pak Nurdin sambil menunggu mic-nya. Pak Nurdin. Tidak jadi. Pak katanya tidak jadi. Mungkin gangguan di situ. Atau bisa dituliskan, Pak. Kita bantu menjelaskan, Pak. Ya, sambil menunggu penjelasan tambahan dari Pak Nurdin, mungkin Bapak Ibu silakan. Ada yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Sekali lagi kalau boleh saran, Bapak Ibu silakan bisa dicoba nanti aplikasinya. Ada pertemuan ujian di bagian add di install limiter. Oh, bagian waktu ujian itu ada di bagian add di install limiter katanya. Pak Nurdin. Pak Bas, ya. Penjelasan dari Pak Nurdin terkait waktu ujian nanti di bagian add diinstal di limiter katanya. Penjelasan singkatnya. Untuk menentukan waktu ujian ya, Pak? Iya, waktu ujian katanya. Mungkin mic-nya, Pak, diperbaiki dulu, Pak, biar jelas Pak Nurdin. Biar bisa langsung menjelaskan. Ya, kalau waktu ujian ya palingan cuma hanya waktunya saja, tapi kalau untuk menentukan durasi dibatasi nggak bisa ya? Iya. Saya kira seperti itu. Kecuali dalam sistem CBT. Kalau untuk mau menentukan durasi waktu, misalnya sistem Google Form menentukan waktu, itu Google Form tidak ada fasilitas itu. Tapi kalau untuk durasi waktunya mau tentukan di bagian pertama terkait dengan biodata siswa bisa. Waktu pelaksanaannya saja palingan. Tapi kalau untuk durasi waktu tes, misalnya tes itu nanti berakhir dengan otomatis, itu tidak, Google Form tidak menyediakan itu. Kan begitu. Oke, terima kasih Pak Bas untuk tambahannya. Ya, jadi mungkin sambil perbaiki mic-nya mungkin Pak Nurdin nanti. Ya, mungkin Pak Nurdin mungkin bisa tambahkan juga mungkin. Karena memang kalau ada Pak Bas juga belum pernah
Ya, silakan di-share. Ya, memang pengalaman saya juga seperti itu. Pernah uji coba, bahkan kita bisa tentukan waktunya, cuman tidak bisa membatasi siswa saat mengerjakan. Gitu. Tapi kalau Pak Nurdin punya cara sendiri, malah itu sebuah bahan buat kita untuk melakukan evaluasi dan perbaikan di pengaturan di Google Form. Silakan Pak Nurdin, mungkin mic-nya disesuaikan dulu. Atau bisa lewat HP, aktifkan HP. Sudah bisa tuh kayaknya. Biar saya minta dengan. Ya. Oh ya, silakan Pak Nurdin, share. Ya. Silakan penjelasannya Pak. Oh ini. Limit itu maximum number. Add on. Ya, add on. Ya. Home limited. Oh ya, new version publik. Ya. Oh install dia lanjut ya. Oh ditambah lagi Pak Bas. Nah ini sebuah pengetahuan baru buat kita nih, luar biasa nih. Berarti tambahan. Ya. Time. Select tanggal ya. Tanggal ujian maksudnya. Ya, waktu 1 jam. Hitungannya 1 jam. Atau 60 menit atau 120 menit bisa diatur di situ. 120.00 ya. PM AM. Ya di set. Oh ya, untuk AM siang. Emal com and set. Oke. Ya. Ya, jadi ternyata ada tambahan Pak. Nanti saya juga belum coba, baru ini ilmu baru juga buat kita tambahan. Terima kasih Pak Nurdin sudah memberikan tambahan pengetahuan bagi kita untuk diuji coba. Ya, Bapak Ibu luar biasa gunanya kita sharing seperti ini, saling mengisi sehingga apa yang disampaikan kita jika ada kekurangan bisa ditambahi oleh Bapak Ibu guru yang punya kelebihan di bidangnya juga. Ya. Tidak menutup kemungkinan, makanya di IG itu ada punya moto sharing and growing together, kita berbagi dan tumbuh bersama. Terima kasih Pak Nurdin, mantap. Ada yang lain? Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada yang lain? Pak Suwardi? Ada yang lain yang ingin tanya Bapak Ibu? Pak Ode, silakan Pak Ode. Pak Ode. Mic-nya Pak Alfi, Pak Ode. Pak Alfi, mic-nya Pak Ode. Oke, silakan Pak Ode. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal lagi Pak, ini kan banyak yang tahu Google Form. Apakah bisa sampai Google Form sudah sampai di add link-nya, ini kayak Pak Nurdin ya sebenarnya, add link untuk analisis butir soal Pak. PG. Untuk multiple choice-nya sudah bisa seperti kuisis begitu. Saya yakin ada tambahan add link-nya, mungkin ada tambahan add link untuk menganalisis jawaban multiple choice sehingga kita tidak masuk lagi misalnya memeriksa A, B, C, D dan lain sebagainya. Atau Pak Bas sudah ketemu ya? Belum? Untuk analisisnya ya?
Iya. Pak Bas mungkin untuk analisis butir soalnya yang mungkin yang masuk di ini ya, di Excel ya Pak Ode. Iya, yang masuk Excel. Saya pernah lihat panduan itu ada add link tambahan kayak Pak Nurdin tadi untuk masuk menganalisis. Ya, mungkin Pak Bas silakan Pak Bas. Sambil menunggu Bapak Ibu. Sambil share screen, Pak Bas mungkin dijelaskan sedikit. Ya, silakan Pak Bas. Ya, jaringan kurang bagus ya. Respon. Sambil dijelaskan Pak Bas, mungkin sambil menunggu. Silakan. Sebentar, Pak. Ya, mungkin yang disampaikan Pak Ketua mungkin di sini ya terkait dengan untuk menganalisa ya, untuk analisis penilaiannya terkait dengan responden yang setelah mengerjakan soal-soal yang dibuat. Seperti itu ya Pak? Iya, kaitannya dengan hasil daripada pekerjaan anak gitu. Jadi mungkin satu orang anak ketika dia mengerjakan 10 soal bisa dilihat di data tabelnya itu soal ini salah, soal ini benar, sehingga teranalisis dia benarnya berapa persen. Gitu. Mengarahnya ke sana Pak. Iya, ada dua untuk menganalisa, ada di Google Sheet ini, di spreadsheet ini, kemudian ada juga di Google Form akan dia otomatis langsung membagi, menganalisis hasil pekerjaan anak itu dengan melihat responden. Karena ini belum ada yang kerja, jadi otomatis tidak nampak dia punya hasil ini. Kalau sini kalau ada nanti tetap, kalau memang sudah ada responden yang ini, mulai dari dia akan secara otomatis terbaca ya di Excel terbaca ya Pak Bas? Ya. Di Excel nanti terbaca ya hasil pekerjaan siswa juga dalam bentuk analisis ya? Iya, di Excel juga seperti itu. Halo, ya. Dengar ya? Silakan Pak. Iya, terbaca apa chartnya terbaca, apa namanya, grafiknya terbaca, tapi ke tingkat analisis, misalnya satu soal itu story-nya begini, satu soal itu dikerjakan oleh 40 siswa. Nah, misalnya yang jawabannya A berapa, B berapa, C berapa, tingkat presentasinya. Itu kalau di Google Form memang saya lihat ada chartnya, ada grafiknya, bisa membedakan, tapi ke tingkat analisisnya yang terakhir seperti di quizzes itu sepertinya tambah add link lagi ya, ada tambah aplikasi yang lain lagi, saya belum coba. Mungkin sudah pernah dicoba belum? Iya, mungkin mungkin. Ya, terus terang saya menggunakan Google Form ini karena saya ini backgroundnya guru BK. Saya cuma hanya sharing terkait dengan mungkin ada pengalaman kemarin yang saya ikuti terkait dengan pembuatan soal. Cuma saya terus terang saya adopsinya dari sini, lalu saya buat Google Form untuk misalnya daftar cek masalah siswa, itu yang sering saya laksanakan. Palingan cuma hanya membaca grafik kebutuhan dari siswa itu saja yang ini. Kalau untuk sampai menghitung dengan kemudian dianalisis sampai itu
ranah Bapak selaku guru BK tidak sampai ke situ. Nah, mungkin bisa disampaikan juga mungkin Pak Ode sekalian kalau memang. Ya, Pak Nurdin mungkin membantu mungkin kalau punya pengalaman sendiri. Pak Nurdin. Atau Bapak Ibu yang lain mungkin punya pengalaman Pak kaitannya Nurdin dengan... ada tuh, Pak Nurdin mau jawab. Pak Nurdin mau jawab. Cuma mic-nya senjadi kayaknya mic-nya. Oh iya. Saya tahu ada, coba. Iya. Atau bisa ditunjukkan Pak Nurdin di layar gitu. Saya screen kayak tadi. Jika berkenan. Untuk layarnya. Di layar. Di layar Pak Nurdin, di layar. Di layar. Share screen. Share screen di layar mungkin Pak Nurdin. Share screen saja, Pak. Di share screen Pak Nurdin. Ada bahannya mungkin di share screen Pak, jika suaranya tidak jadi. Oh, kata Pak Nurdin sebentar lagi cari yang pernah. Kayaknya beliau belum pernah. Jadi yang lain mungkin. Jadi Pak Alfi, Pak Ode-nya minta mic aktif. Mic Pak Ode dikasih aktif. Ya, dimatikan. Iya, minta diaktifkan, Pak. Penjelasannya dari Pak Nurdin sebentar lagi, cari yang pernah. Oh iya, terima kasih. Setahu saya pernah, apa itu yang mungkin waktu itu muncul grafik itu, yang saya lihat kan ada penggolongan grafik, grafik pie, grafik chart ya. Tapi saya pikir itu masuk di analisis begitu, jadi bukan hanya membaca data saja. Kan di Excel kan mudah itu membaca data yang seperti itu, tapi apakah dia sampai di tingkat analisis akhir seperti yang kita pernah sering dapat di di quizzes ya, di form analisis quizzes itu. Kalau di Google kan manual, tergantung kreativitas kita merancangnya. Siapa tahu teman-teman sudah ada yang duluan mendapat bagaimana caranya, karena kelemahannya bagi saya kalau di seluruh mata pelajaran ya, kalau kita memeriksa manual lagi berarti kerja double lagi. Kalau teman-teman yang di Proctor yang analisis mungkin sangat mudah, tapi kalau kita masuk, bayangan saya itu siswa menjawab A, B, C, D, kemudian kita masuk lagi harus memeriksa 2 kali begitu untuk memeriksa siapa A, B, C, D. Atau analisisnya kayak gimana untuk yang seperti ini? Harus kerja 2 kali atau 1 kali begitu? Jadi kira-kira gimana Pak Bas? Ya, sepengetahuan saya, tentunya di hasil responden tadi, Google Form dia hanya memfasilitasi terkait dengan poin yang sudah dijawab, berapa yang benar, berapa yang salah, kemudian frekuensinya diatur. Nah, di situ kalau untuk di Google Sheet-nya lari kita ke analisis di situ, poin-poinnya langsung muncul, Bang. Poin-poinnya muncul, tinggal kita, karena misalnya apabila esainya tidak karena kita tidak kasih poin di esai, nanti tinggal kita manual di esai ditambahkan dengan hasil poin daripada PG tadi, nilai PG tadi. Kalau teman-teman rata-rata seperti itu, nanti untuk menganalisis sampai ke tingkat hasil nilai, karena nilai, misalnya contoh ini yang saya bawakan ini kan penilaian akhir semester, nanti tinggal ditambahkan dengan nilai-nilai tugas, dengan nilai-nilai mungkin seperti itu, dengan nilai lainnya. Oke, sementara cukup. Ya. Sementara. Ya. Waktu jadi saran Pak Nurdin mungkin di yang tadi, yang di add tadi itu mungkin bisa dicari salah satunya kaitannya dengan analisis, karena mungkin ada kira-kira Pak Ode. Ya, itu add-nya itu aplikasi tambahannya. Iya, itu tambahan mungkin. Iya, tambahan. Jadi mungkin bisa dicari di situ sambil kita cari bareng. Ya.
Google Form. Itu Google. Iya, bukan betul tambahan. Google Form. Iya, tambahan Iya, kan? Iya. Tambahan yang bisa ditambahkan. Tambahan gitu. ya. Iya. Keren itu, keren tambahan itu. Oh iya. Untuk intinya kan apalagi Oke, ada yang lain mungkin gini, Bapak Pak, Ibu? Pak Yadi, mungkin saya mau tambahkan intinya kan karena Ya, silakan Pak Bas, ya. karena penilaian akhir semester ini apabila dia berlaku sampai polemik terkait dengan COVID-19, yang mau tidak mau ya siswa juga kan tentunya untuk menentukan nilai rapor ya tidak segratis lah begitu, harus melalui evaluasi juga. Langkah yang diambil yang mudah ya ini salah satunya Google Form, mungkin sebagai mengukur tingkat kecapaian siswa tadi. Nah, seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak Bas. Pak Suwardi mungkin ada pertanyaan kayaknya Pak Suwardi antara sama pemateri. Pak Suwardi. Mic-nya Pak Al. Pak Suwardi. Suhardin kah Suwardi? Pak Al. Mic-nya Pak Suwardi. Suwardi. Namanya Suwardi. Ya, silakan Pak Ardi. Oke. Ya. Silakan Pak. Hampir mirip sih. Ya oke Pak, ini sekedar tambahan saja, tidak bertanya. Oh. Sesama pembalap bisa dilarang saling mendahului. Ya, tambahan tadi yang ditanyakan Pak Odi tentang yang ada di Google Form ya. Memang di situ kalau kita alihkan di spreadsheet ya, cuma yang ada analisis jawaban saja Pak. Analisis jawaban per siswa itu. Ya, jadi contohnya kemarin yang dicoba itu saya suruh isi, ternyata Pak Bas baru isi. Contohnya nomor 1 jawabannya salah, itu sudah ada tertera bahwa nomor 1 jawabannya berbunyi tentang apa, itu sudah ada. Ya, begitu juga nomor 2 demikian. Nah, nanti kalau untuk penilaiannya itu kan nanti kan ada skornya itu Pak, biasanya kan. Nah, skornya itu nanti sudah kita tentukan yang tadi ditanyakan oleh Ibu Ritna ya? Ya. Nah, ditanyakan oleh Ibu Ritna tadi, memang untuk penskorannya itu tergantung kita saja. Soalnya kalau seandainya 50 ya skornya paling tidak dua skor lah supaya mencapai 100. Nah, dan selanjutnya mungkin ini PR kita bersama ya, ini tugas kita bersama supaya tadi Pak Nurdin juga sudah menambahkan bagaimana tata cara pengaturan waktunya. Tapi yang Ibu Ritna maksud itu kalau bisa persoalnya itu harus ada takaran waktu begitu. Contohnya satu soal 2 menit. Takaran gitu nilai kan? Pak. Takaran nilai Pak. Iya, takaran nilai. Tapi untuk waktunya juga kalau ini nanti bisa kita cari bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan waktunya dalam satu soal itu. Contohnya pengerjaannya 2 menit atau 1 menit. Nah, mungkin maksud Ibu Ritna juga demikian. Nah, tapi untuk di Google Form sepertinya belum ada. Yang ada hanya di Quizzes. Nah, terus yang untuk yang tadi Pak, yang untuk analisisnya tadi sebenarnya sudah ada tapi masih dalam bentuk minim, gitu, masih dalam bentuk apa ya, ibaratnya masih per soal begitu analisisnya. Nah, tapi kalau di Quizzes kan dia langsung, oh siswa A ini nomor 1 dia menjawab benar kan gitu kan, dicetis benar, yang salah diberikan tanda silang kan demikian. Nah, untuk yang aplikasi Zoom ya, yang tadi sudah jelaskan bahwa katanya Pak Yadi mungkin nanti bisa kita uji coba, dan semalam juga kayaknya Pak Bas sudah uji coba. Kalau untuk yang pendaftar di bulan April itu sudah bisa menggunakan waktu yang maksimal, semaksimal mungkin. Ya, mungkin itu saya juga baru lihat di chat email saya bahwa ada pemberitahuan dari pihak Zoom. Ya, ternyata untuk schedule-nya juga sampai tahun 2016 yang lalu. Ya, kita karena saya daftarnya juga untuk memperpanjang pendaftaran itu sudah dari 2 bulan lalu, sekitar bulan Februari untuk Zoom. Karena memang setelah mendengar ada COVID-19 ini, saya sering mengaplikasikan Zoom itu ke siswa-siswa sebelum saya menemukan
Webex yang memang ada versi free-nya gitu. Ya mungkin itu tambahan saya Pak Yadi. Oke, terima kasih Pak Ardi. Kembali ada yang lain mungkin? Waktu-waktu. Ya. Ya, oke. Karena waktu kita sudah terlalu larut, Bapak Ibu kami kembalikan kepada Pak Alfi. Silakan Pak Alfi. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak-Bapak pemateri atas waktu dan kesediaannya. Mungkin besok, lusa Bapak Ibu yang lain bisa ikut membantu memberikan materi. Terima kasih. Oke, Silakan, terima Pak. kasih ya Pak Yadi, Pak Hardi, Pak Bas, terima kasih Pak Ketua, Pak Nurdin ya. Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita lewat selingan. Bentar Pak Al. Halo. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Ketua IGI Kabupaten Buru sementara hadir Pak Simin. Halo. Halo Pak Simin, masih aktif? Ya. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan Pak, karena ini jatahnya Buru malam ini dan kebetulan Bapak hadir gitu, mungkin ada 1-2 kata yang ingin diucapkan. Silakan Pak. Oh ya. Terima kasih Pak Ode. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja. Pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih atas terbentuknya forum ini. Dan ini sesuatu hal yang paling bermakna untuk kita semua, terutama bagi kami di Kabupaten Buru, di mana telah banyak menyimak. Tadi saya cuma menyimak saja apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hardi ya, sama Pak siapa tadi MTS Pak Bas ya, mohon maaf ya, agak lupa ini. Ya, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Dan ini diharapkan jadwal yang sudah kita atur setiap pekan pada hari Minggu jam yang sama seperti tadi itu akan berlangsung terus dengan materi-materi yang terupdate. Kemudian tadi setelah disampaikan tentang kegiatan ini, saya menghubungi beberapa grup untuk bergabung dan ternyata tadi sekitar 30 lebih ya yang ada di malam ini. Di sini juga masih pantau kita itu ini ada Ibnu Ayuriska. Beliau ini kepala bidang SMP Dinas Kabupaten Buru ya. Masih menyimak ini sampai saat ini belum live ya, masih ada. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya menyampaikan sekali lagi terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan salam kita ke teman-teman yang lain Pak. Minggu depan kita tampil lagi, siapa tahu responnya bisa lebih banyak kan. Dan kami minta mungkin Pak Simin satu sesi dengan kita kalau siap, nanti tampil di satu sesi untuk membawakan materi. Saya todong langsung Pak ya. Ya. Oke, siap. Pak Japri Pak ya. Oke, siap. Oke. Silakan Pak. Oke Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita malam ini ya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya di ruang meeting kami. Perlu kami laporkan dari studio Digital TV IG Maluku bahwa prosesi meeting dari awal sampai akhir akan kami live di channel Digital TV IG Maluku. Dan perlu juga kami laporkan peserta terbanyak tadi sampai 41 partisipan. Kemudian ada yang masuk keluar mungkin persoalan jaringan ya. Dan sekarang masih bertahan tinggal 21 partisipan. Ya, yang terakhir Bapak Ibu untuk jadwal kita besok dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Timur ya.
masih dengan pembahasan yang sama, yaitu pembelajaran dalam jaringan dan penilaian daring. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak Ketua IGI yang sudah hadir di sini di wilayah IGI daerah, dan Bapak Suwardi sama Pak Bas atas ilmu yang dibagikan. Semoga berkah untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.